Halo semuanya, gue Rans Live dan di video kali ini gue bakal bahas tentang pentingnya sound design. Let's go! Alright, so seperti judul dari video ini sendiri, gue bakal bahas tentang sound design. But first, sound design itu apaan sih? Pada dasarnya, sound design merupakan ilmu kreativitas perangkai audio untuk berbagai kebutuhan seni audiovisual. Tentu dalam video ini konteksnya adalah untuk videografi. Sebelum gue jelasin lebih lanjut, kalian harus tahu dulu nih bedanya sound design dengan SFX. Sound design merupakan keseluruhan ilmu kreativitas yang kalian gunakan untuk merangkai audio bagi kebutuhan seni audiovisual tertentu. Yang tentu dalam video ini konteksnya adalah untuk kebutuhan videografi. Sementara SFX merupakan elemen-elemen yang menyusun sound design. SFX ini bisa kalian dapetin secara gratis, kalian beli dari situs-situs yang memang terverifikasi seperti Epidemic Sound, Artlist, MusicBed, dan lain sebagainya. Atau kalau misalnya kalian punya kapasitas dalam merancang suatu SFX, kalian bisa bikin sendiri menggunakan software seperti DAW. Jadi kalau misalnya kalian punya library SFX yang luas, itu posibilitas kalian dalam merangkai suatu sound design itu endless banget gitu. Sederhananya, sound design merupakan kumpulan SFX yang dipadukan dan dirangkai menjadi satu kesatuan untuk keperluan yang spesifik. Oke, kita lanjut ke pembahasan utamanya. Kalian pernah nggak sih nonton video dan bandingin video yang nggak punya sound design sama sekali dengan video yang sangat penuh dan kaya akan sound design? Kayak gini contohnya. Nah, contoh barusan tersebut merupakan hasil karya gue yang berjudul I Get You. Kalau misalnya kalian tertarik untuk nonton full versionnya, bisa kalian cek di akun Instagram gue @raihanslive. Kembali ke topik, menurut kalian kayak gimana nih untuk versi yang tanpa sound design? Mungkin bisa dibilang terdengar lebih hampa dan sepi. Sementara untuk versi yang dengan sound design, itu terdengar lebih kaya dan imersif. Nah, kenapa bisa kayak gini? Alasannya itu sederhana banget, karena video yang dibarengi dengan sound design, itu bisa membuat kita lebih immerse dalam menonton video tersebut. Nah, ini disebabkan oleh ketika kita menonton, gak hanya disuguhi dengan visual atau video yang menarik, tapi juga disuguhi dengan audio-audio yang relate, yang kohesif, yang familiar, dan tentunya sesuai dengan konteks pengambilan gambar. Kayak contohnya di video gue barusan tadi, itu ada footage mobil dengan movement camera panning. Nah, untuk footage yang itu gue paduin dengan SFX mobil yang melaju kencang. Dan memang secara volume itu gue besarin supaya dia stand out gitu. Nah, dengan nambahin sound design seperti ini, harapannya penonton bisa jauh lebih immerse ketika menonton, dan specifically untuk footage yang ini mereka bakal merasa di depan mereka tuh seakan-akan ada mobil yang sedang melaju kencang, kayak gitu. Contoh lain dari video gue barusan yang tadi adalah ada satu sequence shot di mana shot pertama itu adalah shot anak-anak yang sedang bermain, itu tepatnya di Masjid Agung Bandung, dan dilanjut dengan footage timelapse di Jakarta. Untuk yang shot anak-anak sendiri, gue menggunakan SFX anak-anak tertawa. Jadi itu specifically bener-bener gue search di Google suara anak-anak, atau dalam bahasa Inggris ya children's voice atau kids voice, sampai gue menemukan suara yang cocok. Dan kebetulan suara yang cocok itu adalah suara anak yang sedang tertawa. Nah, ini cocok banget karena di footage tersebut itu kan anak-anaknya lagi main bola ya, dan anak-anak tertawa itu menandakan bahwa mereka itu senang. Jadi gue pakai sound design atau sound effect yang itu. Nah, untuk shot yang timelapse sendiri gue analisis dulu footage-nya. Jadi shotnya itu kan timelapse-nya bergerak ke kiri, dan ada mobil di bawah-bawah jalan tolnya itu kan. Nah, jadinya gue pakai sound effect, yaitu suara angin kencang ditambah dengan SFX surroundings di kota-kota. Jadi kayak suara berisiknya kota gitulah. Kalau misalnya kita lagi jalan-jalan di kota kayak gimana sih? Nah, kurang lebih kayak gitu. Dan itu keduanya gue gabungin jadi satu kesatuan sound design untuk satu shot yang itu. Intinya, dalam merancang suatu sound design, kalian harus analisis dulu antara footage atau sequence kalian. Baru dari situ, kalian bisa lebih mudah untuk nentuin SFX apa sih yang cocok untuk digunain, kayak gitu. Tapi apakah dalam merancang sound design, kita harus benar-benar matok ke footage kita? Dalam artian, itu harus realistis banget sesuai dengan konteks pengambilan gambarnya? Jawabannya enggak. Dasarnya ini juga kan ilmu kreativitas, di mana kita benar-benar kreatif dan kita benar-benar sebebas mungkin bereksplorasi dalam merancang apapun itu yang menjadi tanggung jawab kita kan. Nah, dalam sound design ini kalian bebas kok bereksplorasi dengan suara-suara yang hiperbolik atau bahkan yang gak make sense sama sekali. Jadi kreativitasnya sepenuhnya ada di tangan kalian. Nah, contoh mudah akan hal itu adalah SFX whoosh, yang suaranya itu kayak whoosh, 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 whoosh. Itu adalah SFX yang universal banget. Udah banyak banget yang jual dan gua rasa orang-orang yang terjun ke dunia videografi itu udah pada tahu dan udah pada pakai sound design seperti itu, yaitu whoosh.
Nah, biasanya SFX Whoosh ini tuh dipakai untuk mengemfasis atau untuk memperjelas pergerakan. Kayak misalnya kalau ada footage yang pergerakannya itu cepat dari satu footage ke footage selanjutnya, itu bisa dipaduin dengan sound design, yaitu suara whoosh. Dan waktu itu gue pernah keasikan eksplorasi sampai akhirnya gue make suara AWP atau suara sniper dari video game, dan itu gue jadiin suara whoosh. Jadi suara AWP itu kan kayak gini ya. Dan itu gue reverse jadi kayak gini. Dan akhirnya SFX modifikasi gue itu gue pakai untuk shot-shot yang memang kompatibel dan sesuai. Jadi again, kreativitas sebetulnya ada di tangan kalian. Dan intinya juga kalau imajinasi kalian jalan, sound design tuh bakal jadi asik dan mudah banget buat kalian. Percaya sama gue. Nah, biar lebih mudah, gue udah menyusun semacam tingkatan atau kasta dalam sound design. Ini dia. Yang pertama itu adalah voiceover. Lah, kok bisa sih voiceover di atas musik? Kan musik itu adalah elemen yang penting supaya penonton kita bisa lebih immersif. Nah, pada dasarnya alasannya itu adalah karena voiceover ini fungsinya untuk dihayati dan untuk dimengerti. Kalau lagu itu mungkin cuma untuk didengerin dan untuk dirasakan aja kan. Dan sementara kalau voiceover itu biasanya memiliki arti yang jauh lebih besar daripada musik. Jadi biasanya kalau misalnya ada voiceover, suara musiknya itu direndahin. Pengecualian untuk konsep video di mana suara voiceovernya itu dibikin remang-remang atau misalnya bikin vibes lagi sedih dan murung dan lain sebagainya, kayak gitu. Yang kedua itu adalah musik. Nah, ini mungkin nggak perlu dijelasin lebih rinci lagi karena kita semua tahu musik itu adalah elemen penting dalam karya videografi kita supaya audiens kita itu bisa lebih merasa immerse. Yang ketiga itu adalah main SFX. Ini meliputi hampir seluruh sound design yang kita punya dalam karya kita. Seperti suara whoosh, suara mobil, suara time-lapse, dan lain sebagainya itu semuanya ditempatin di posisi ketiga. Sementara layer terakhir itu adalah ambient sound. Jadi ambient sound ini pada dasarnya adalah suara-suara yang tidak terlalu terdengar di video kita. Namun kalau misalnya kita nggak pakai suara ambience ini, video kita tuh akan berasa ada kurangnya gitu. Nah, ambient sound ini meliputi suara-suara seperti suara alam, misalnya suara ombak, suara hutan, suara angin, dan suara-suara yang memang cenderung lebih halus dan lebih ada di background kayak gitu ya, ada di environment kita. Nah, tentu tingkatan sound design tadi itu nggak sepenuhnya harus kalian ikutin, karena itu basically adalah personal preference gue dan gue merasa itu adalah tingkatan yang paling optimal. Kalian bebas banget kok dalam berkarya, namanya juga kita ada di industri kreatif. So, feel free to break the rules. Alright, gue rasa ini aja pembahasan seputar sound design. And I think that's it for today. Feel free to subscribe, like, comment, dan share video ini ke teman-teman kalian. And I'll see you guys in the next video. Peace.